wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Sahabat Anak. Saya Natsmi sebagai host untuk podcast kali ini. Nah, hari ini kita mau membahas tentang broken home. Di sini kita udah sama Kak siapa nih? Halo, kenalin, nama aku Kak Reva. Hai Reva. Hai. Nah, menurut Kak Reva, broken home itu apa sih? Menurutku, broken home itu adalah struktur keluarga yang retak karena adanya perceraian atau kematian dari salah satunya sama meninggalkan rumah. Dan biasanya broken home itu bisa disebut untuk orang yang orang tuanya itu sudah bercerai. Nah, pastinya orang tua juga memiliki alasan gitu ya pastinya mengapa memiliki memilih untuk alasan berpisah. yang tepat ya betul sekali. Nah, terus contohnya broken home tuh kayak gimana nih? Contohnya broken home itu orang tua yang sering bertengkar sehingga struktur keluarganya itu retak secara psikolog. Terus orang tua tuh ada nggak sih yang nggak beritahu anaknya gitu kalau misalnya mereka cerai atau gimana gitu? Pastinya ada ya Kak, ada beberapa orang tua yang memberitahu anaknya saat mereka sudah besar. Ada juga orang tua yang benar-benar tidak memberitahu atau tidak memberitahu mana sih ayahku yang sebenarnya, mana sih ibuku yang sebenarnya. Ada juga anak yang tahu dari orang lain gitu sih Kak. Nah, pastinya berat ya bagi seorang anak yang masih kecil gitu, semisal kayak disuruh milih gitu, mau ikut ayah atau mau ikut ibu gitu. Ya pastinya berat secara psikolog itu, bisa tekanan mental. Soalnya kan kita biasanya kalau orang tua yang sudah bercerai itu pastinya akan memiliki hak asuh anak. Pastinya anak akan memilih salah satu dari orang tua tersebut. Nah, kita sebagai anak pastinya nggak bisa milih ya yang harus sekali. Ikut hidup bersama siapa gitu. Soalnya kita juga masih di masa pertumbuhan gitu. Karena di masa pertumbuhan itu juga kan kita harus dapat kasih sayang dari keduanya, dapat meningkatkan kayak rasa nggak kesepian. Nah, sekarang kita sama Kak siapa nih? Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Peki Biru Langit. Nah, menurut Kak Peki itu apa aja sih yang termasuk broken home? Jadi yang pertama itu ada kematian, baik kematian salah satu orang tua atau kedua orang tua, di mana anak kurang mendapatkan kasih sayang karena kematian orang tua, jadi tidak ada yang memberikan kasih sayang secara tulus seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Berarti contohnya kayak itu ya, seorang ibu yang meninggal entah karena penyakit atau apa gitu. Kan nanti anaknya hanya punya satu orang tua atau bahkan tidak punya orang tua sama sekali, ya itu menyebabkan mungkin mereka merasa iri gitu karena teman-teman mereka tertekan gitu. Ya, ada pressure gitu loh Kak, karena teman-teman mereka punya orang tua yang lengkap, mereka tidak. Terus yang kedua ada divorce atau perceraian, dimana mungkin kalau perceraian ini dilakukan pada saat anak masih kecil, mungkin mereka bingung kenapa kok orang tua aku berpisah, jadi mereka tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh, atau bahkan mereka bingung kenapa kok setelah orang tua mereka berpisah, orang tua mereka menikah lagi mungkin. Padahal yang awalnya pernikahan mereka tuh baik-baik saja. Iya, dilihat oleh sang anak, karena kan orang tua gak mungkin menunjukkan masalahnya kepada anak. Nah, terus apa lagi nih? Nih yang ketiga ada poor marriage, atau bisa diartikan hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis, karena si anak mungkin yang karena dari kecil udah biasa dengan pembantunya mungkin, jadi ditinggal gitu ya. Dia merasa kok ibu aku nggak nyayangi aku sih, padahal kan ibunya bekerja buat dia juga, tapi karena kurangnya komunikasi jadi bisa menyebabkan keretakan hubungan antara orang tua dan anak. Jadi mungkin itu aja Kak. Nah, sekarang kita sama Kak siapa nih? Halo, kenalin, nama aku Meida. Nah, menurut Kak Meida, bagaimana sih psikis yang dialami oleh anak broken home? Ada beberapa atau bahkan kebanyakan anak yang mengalami broken home itu kemungkinan akan merasa kehilangan, tertekan, terasingkan, takut ditinggal sendirian atau marah pada keadaan, atau bahkan mereka itu menyalahkan diri sendiri karena mereka merasa kalau orang tuanya pisah itu karena mereka. Jadi kayak menjadi penyebab gitu ya? Iya. Terus ada juga anak-anak yang merasa tertekan, iri terhadap teman-temannya yang masih mempunyai orang tua yang lengkap, ataupun keharmonisan keluarga yang masih utuh gitu kan. Terus
sifat seperti apa sih yang biasanya dialami oleh anak-anak broken home itu? Biasanya kalau sifat anak-anak yang broken home itu kayak emosional yang tinggi, pendiam, mudah takut, atau jarang percaya sama orang karena mereka itu nggak dapat kepercayaan sama orang tuanya, jadi mereka susah buat percaya sama orang lain. Tapi ada keunggulan di balik sifat itu semua. Yang pertama, ada anak yang unggul, bijaksana, dan lebih peka karena mereka udah mengalami berbagai hal atau berbagai pengalaman yang mereka hadapi saat ini kayak gitu. Tapi kok aku banyak gitu ya dengar anak broken home pasti nakal-nakal gitu kan. Padahal nggak semuanya ya. Enggak semuanya, itu tergantung mereka aja menempatkan diri mereka pada lingkungan itu tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayak sebenarnya kita juga harus sadar gitu ya. Apalagi sebagai orang tua itu harus menurunkan ego di depan anaknya. Jadi mengedepankan ego dalam berumah tangga demi masa depan anak gitu. Iya, bener banget Kak. Oke. Selanjutnya nih terakhir ada Kak siapa? Halo teman-teman, aku Arista. Nah, menurut Kak Arista nih apa sih yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak broken home? Ini bukan buat anak broken home aja ya, ini buat semuanya. Kalian harus bisa menerima dan berdamai dengan keadaan. Kemudian berpikir positif, tetap optimis, dan jangan pernah menyerah. Dan tentunya harus selalu bersyukur ya, karena setiap orang itu mempunyai jalan yang berbeda-beda seperti itu. Berarti kita harus bersyukur gitu ya. Tuhan tuh memberikan kita kasih sayang. Iya, benar sebenarnya. banget. Karena seumpamanya orang tua yang mungkin berbuat kadang nyakitin nanti seorang anak ya, itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang mereka. Mungkin kalau dimarahin, "Dek, kamu kok main HP terus?" Itu kan juga untuk Mengingatkan kebaikan kita ya kayak seperti itu. Jadi jangan pernah benci, apalagi sampai nggak mau maafin kesalahan orang tua seperti itu. Oke. Nah, berarti intinya tuh untuk seluruh anak-anak, terutama khususnya untuk anak broken home, jangan lupa untuk selalu tetap optimis, berpikir positif, dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Karena apa? Karena mungkin Tuhan itu memberikan cobaan sementara buat kalian. Ya, pastinya Tuhan akan mempersiapkan kejutan-kejutan yang buat kita bahagia nantinya. Dan semuanya jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, karena kita bisa berdiri di sini itu juga karena orang tua kita. Bener banget tuh Kak. Mungkin sampai sini aja kali ya Kak. Makasih banyak untuk Kak Arista, Kak Ki, Kak Meida, sama Kak Reva udah hadir untuk di Potsal kali ini ya. Oke. Saya Natsmi Iza Sabrina. Saya Arista Duyanti. Kami pamit undur diri. Forum Anak Kabupaten Magetan, muda, beda, berkarya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Semua bersaudara di Forum Anak Nasional.